Ini suasana Maulid di Taman Sari. Adat istiadat Aceh harus ada hidang Maulid ya. Kita bersama dan seluruh warga masyarakat Kota Banda Aceh. Namun beda pilihan, potensinya harus kita jaga sejak Hidang Maulid lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bererat silaturahmi kita. Ini SD 5 gugus SD 5 50 ya ya SD cuma 20 kah nak doa 20 limang boh hidang juga ya myo mulut hanabre oh nampo hidang ah oh hana nyoba mulut hanabre gugu langsa dah ya Memberikan kontribusi yang positif untuk kepentingan membangun Kota Banda. Kami yakin sekali dengan terus bergema di kota Serambi Mekah ini, di kota yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan. Akhirnya mohon maaf lebih kurang atas segala apa yang telah saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatian. Mana? Ini hidang gugus manggis. Nah, ini hidang gugus manggis untuk menyambut Maulid Raya Kota Banda Aceh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, kami anak-anak istimewa yang sengaja diundang pada pagi hari ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikah peringatan Maulid Raya, Maulid Akbar yang diprakarsai oleh Pemko Kota Banda Aceh. Kita berdoa mudah-mudahan acara hari ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam kita hadiahkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Semoga kelak dia. Saya kira saya harus bisa membatasi diri. Dalam schedule setengah 12 kita sudah akan kenduri bersama. Maka hari ini kita buat ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya lahirnya Nabi. Justru saya ingin mengajak kita mengambil iktibar, ibrah, pelajaran dari peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dokter heran, suaminya heran, anak-anak heran, tetangga heran, nenek tukang tusuknya pun heran. Dalam hati nenek itu kok baiklah ibu ini. 3 hari kemudian datang dia sama suaminya, Nek, izin Allah, aku udah bisa jalan. Aku sepakat sama bapak tadi malam, nenek berangkat haji. Dijualnya kacangnya Ustaz, sama tanah-tanahnya dijualnya sekalian. Ya kalau kacangnya nggak cukup lah, ibu macam mana? Maka nggak ada yang nggak mungkin naik ke badannya dan dia sudah haji. Nah berarti kan aku udah haji, naik haji waktu umur 6 tahun itu. Ini kan cerita naik haji nih, bukan berangkat haji gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang nggak mungkin. Maka saya berdoa, mudah-mudahan hari ini semua yang hadir diizinkan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi pindah ke Musdalifah, mabit, dan kemudian melaksanakan mabit dan melontar di Mina.
Karena di sebelah Arafah Musdalifah, sebelah Musdalifah Mina. Di Indonesia di sebelah Musdalifah Nasar. Cuman dan cerai orang itu sekarang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Semua sahabat berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Akhirnya mereka semua berpelukan, bergembira dengan kabar ayat terakhir sempurnanya Islam. Dan 81 hari kemudian Nabi menjelang wafatnya, itu pun sakitnya cuma demam, sakit kepala, dan memang waktu itu belum ada oskadon. Akhirnya Bapak Ibu, inilah pelajaran yang mau kita ambil. 63 tahun sakit cuma 2 kali. Nabi ini hidupnya penuh dengan keberkahan. 63 tahun sakit cuma 2 kali. Maka Bapak Ibu, hidup ini jangan memburu banyak, tapi carilah berkah. Walaupun banyak boleh, asal orang sampai hari ini. Buya Hamka, orangnya sudah dikubur, tapi kitab-kitabnya masih dibaca orang setiap hari-hari ini. Almarhum Zainuddin MZ, 62 tahun beliau meninggal. Tapi sampai hari ini tiap sore di menara-menara masjid masih terdengar nasihat-nasihatnya. Umur bukan perkara panjang, tapi berkah. Dia panggil cewek, cucunya pun ketakutan nengok dia. Orang udah gak tanda lagi dia sama cucunya. Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya Pak Wali, 91 tahun umur orang tuanya. Duduk saya ngobrol sama anaknya. Ngobrol gak lama orang tuanya keluar, wajah basah, tangan basah, sholat di musola rumah. Saya lihat jam 9, berkah umur. 91 masih rajin sholat duha. Selesai sholat ambil berkah, saya cium tangannya. Aku salut nengok kakek. Kenapa? Umur 91 tahun masih rajin sholat duha. Siapa yang duha? Aku juhur bodoh. La ilaha illallah. Aku tengok umur jam 9, oh, jam 9 sholat juhur apa lagi? Aku bilang sama anaknya, kok udah juhur, udah iayakan aja, usah ada nyanyok, itu udah nyanyok. Untuk apa 91 tahun? Bukan masalah panjang, tapi berkah. Semua jus-jus dia buat, rupanya jusnya kurang. Si kakek bilang sama nenek, yang jusnya kurang ya. Si nenek bilang, sabar ya yang, cucunya mau muntah dengan kakek. Kata cucu yang satu lebay kali kakek itu, dan tuanya yang nenek mudah lupa namaku. Kami dapat kalau sama-sama lupa manggil dia yang aja. Rupanya pikun dua-dua udah. Maka obat pikun itu apa Ustaz? Zikrullah. Banyakkan zikir. Zikir itu yang la ilaha illallah itu Ustaz, itu tahlil. Subhanallah Ustaz, itu tasbih. Alhamdulillah Ustaz, itu tahmid. Allahu Akbar Ustaz, itu takbir. Dari hasil yang kita makan malam terakhir itu, darah itu tidak terkontaminasi, tidak kena polusi. Darah yang masih segar itu kita alirkan ke otak kanan, dan itu meningkatkan kecerdasan. Teori gampang, ngamalkan nyuruh orang sabar. Nak kapan tiaw dengan lo? Oh, kau udah jalan. Pikade tu drone. Inilah cara Allah mendekatkan abang sama dia. Inilah abang untuk banyak ke masjid mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia muncul, udah 3 Jumat, waijah nggak mirip-mirip. Ya apa masalahnya? Ya kesana aja. Yang nggak enak lah, nggak tahu ceritanya kedua. Datang 7 pula anak itu keturunan Batak pula. Sabar kak, sabar. Ini ujian dari Allah. Kalau kakak sabar, naik derajat kakak di hadapan Allah. Oh, dia yang buntung. Kau bisa bilang sabar, bukan laki kau yang kawin lagi. Kalau laki kau yang kawin lagi, sabar kau. Oh, dia kawin lagi ketika merencong gak makan. Sabar mengucapkannya, tapi berat ngamalkan. Orang bersyukur itu Ustaz,
Bagaimana dia menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan jalan-jalan yang dicintai. Baru dikasih. Sampai Sarah waktu itu dapat anak, dia pun sudah usia yang lanjut. Setelah Ibrahim menikah dengan Hajar, 70 tahun. Oh kusuk, 7 tukang kusuk didatangi, gak hamil-hamil, malah tukang kusuknya yang hamil semua. Nabi Ibrahim 70 tahun, sampai tiap malam termenung, orang udah gendong cucu, dia gendong anak aja belum. Akhirnya istrinya Sarah bilang, bang, kurasa gini aja lah, abang coba nikah lagi dengan wanita lain. Siapa tahu dengan wanita lain abang bisa punya keturunan. Oh nggak bisa Sarah. Aku disuruh Allah nikah lagi, nikah. Ikhlas, ikhlas. Aku mau nikah lagi, tapi harus tahu yang carikan wanitanya. Abang minta aku yang carikan? Iya, nikahin dia. Rupanya wanita itu ada di rumah itu. Siapa dia? Budak mereka. Mereka punya budak namanya Siti Hajar. Hajar ini budak keturunan Afrika. Orang Afrika ini kan kulit cuma 2 macam, hitam sama hitam kali. Kan Hajar ini yang modelnya hitam kali, tapi manis wajahnya. Aku nikahi dia karena Allah. Dinikahilah Hajar, lahirlah Ismail. Dibawa Ismail ke Mekah, Ibrahim balik ke Palestina. Di usia lanjut, Sarah pun akhirnya hamil. Di Medan saya udah jumpa. Sekali ngadapi orang nikah Pak Wali, sahadat pun gak bisa. Alhamdulillah, ibu jangan sampai lah dapat menantu. Namanya si Herman. Coba sahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah. Sudahlah itu, kata dia pula. Coba nanti Ustaz, tuliskan di kertas, suruh dia baca. Sah, darurat. Darurat macam mana? Mau klempet jam 1 malam lu biasa asadulallah. Kerjaan kita bukan cuma ini. Terakhir sahadat aja membaca. Udah siap ijab kabul pula kena. Suherman, saya Pak, aku nikahkan engkau dengan Mariani binti Mariono yang orang tuanya telah berwakil kepadaku, maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Ku terima nikah Pak Mariono, maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Terakhir kawinnya sama Mariono kawan. Angkat Medan, orang bilang saya Ustadz Rahul. Mohon maaf, saya nggak merasa mirip. Saya hidup ini banyak berkaca. Saya lihat di kaca ternyata memang nggak mirip. Cuman yang jadi masalah Rahul lah yang mirip saya. Ini yang jadi masalah. Lagi nonton India, Toto datang kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Istriku melahirkan Ustaz. Maksudnya istriku melahirkan. Ya maksudnya kayak mana? Ya istriku melahirkan. Aku nggak nanya masalah melahirkan. Kau bini kau melahirkan, kok kau kemari? Aku mantri bukan, istriku bidan bukan. Anaknya diapain? Diapain macam mana? Baca Quran apa dimarhabankan? Asal yang kayak di masjid itu kan Ustaz? Iya, pakai mic Ustaz. Kepala utak itu pakai mic. Oh bante pakai mic, pecah lek kuping anak kau. Aku bilang bacakan azan, bukan disuruh azan. Aku nggak tahu Ustaz. Ayo minta tolonglah ke rumah sebentar. Si Raid, si Regar, bunyi belnya pun ginting. Kau tahu bannya kempes, lubis. Sampai tempat saya pegang anaknya, saya bacakan kalimat azan, udah siap saya kasih sama istrinya. Nangis istrinya, orang laki gak punya malu. Istri ngelahirkan tak kemana-mana kau. Ngapain kau jemput-jemput Ustadz Rahul? Malu kali aku sama dia. Nyesal kali aku kawin sama kau, bodoh kali kau jadi orang. Ajan aja kau gak bisa. Tahu gini bagus aku kawin sama Ustadz Rahul sekali. Laki-laki apa? Kau itu ajan aja gak bisa. Bisa kau bikin. Akan ibu nikah dengan rezeki ibu. Rupanya di kitab Bidayatul Mujtahid diceritakan Nabi umur 40 tahun ketika diangkat jadi 7 kali ganti per ibu nanti terakhir. Baru tabalkan nama, kasih nama yang terbaik buat anak. Contoh Irfan Yusuf, enak kita dengarkannya. Irfan orang yang arif, Yusuf Nabi yang ganteng.
Makanya ya itulah. Nggak sanggup sama ibu pikulnya, itu Allah punya. Makanya orang dulu kalau pakai Asmaul Husna ditambahkan depannya Abdul atau Muhammad. Ar-Rahman Muhammad Rahman, Abdul Rahman, Ar-Rahim Abdul Rahim, Al-Malik Abdul Malik, As-Salam Abdul Salam, Al-Qahhar Abdul Qahhar, Al-Hamid Abdul Hamid, Al-Latif Abdul Latif, As-Samad. Itulah Ustaz terkenal Abdul Samad. Gelar emaknya dia Habibi, kekasih Irfan dan Rodia, cocok. Kalau ibu nggak cocok jangan dipaksa-paksa. Nanti emaknya Mardiah, ayahnya Mahmud, masa anaknya Marmut, kan nggak cocok. Ada yang emaknya Aisyah, bapaknya Lokot, anaknya Sangkot. Yang parah bapaknya Leman, emak Toyibah, lah masa anaknya Letoy, kan nggak cocok. Dari sini dilihat orang, terlindung dari sana dilihat orang. Sekarang anak gadis di pagar tetehan depan rumah disusul hati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Makmumnya pun bodoh, mantap kali wah. Bodoh kali, ku mestinya kan ilal ladzina amanu amilus sholihati palah awal ini Allah. Baru sekali jadi imam, malu kali kayak gini. Yang belakang lu 30 juz. Diundang sebagai tamu kehormatan waktu lomba hafiz anak Indonesia di RCTI. Waktu itu juri kita. Gak ada orang meninggal bawa harta. Dan semua kita pasti mati. Kalau karena kaya orang gak meninggal, Pak Harto meninggal. Kalau karena jenderal orang gak meninggal. Rupanya diedarkan kota infak, pas di depan dia berhenti. Kawan nyenggol, bang. Kita mau hidup berkah. Umur berkah, ayo banyak berkarya, banyak lakukan kebaikan. Ke depan harus lebih baik lagi. Rupanya nenek itu baru lagi nyebrang, digeret aja diseberangkan gak lagi balik. Artinya buat baik pun jangan salah alamat. Hidup berkah, banyak lakukan kebaikan. Bu, ngukur kita baik atau belum? Salah satunya, contoh, lewat tukang jeruk. Jeruk, berapa sekilo? 25.000, Kak. Jeruk apa 25.000, biasa 7.000. Yang 7.000 itu jeruk purut, Kak. Enggak, 20 lah. Ada aja kakak, 20. Modal aja ada 22, Kak. Ya udah 22. Ada aja kakak, masa aku nggak ada untung. 22, maksa. Ada orang kadang gitu belanja, dipaksa betul sekandas-kandas. Tak ada untung, 22.000. Ya udahlah, buka dasar. Mudah-mudahan murah rezeki. 22.000. Mari kita jaga persatuan. Mari kita perkuat silaturahmi dan persatuan kita. Karena umat Islam, kita adalah umat yang terbesar. Tapi kata Nabi, aku paling khawatir umatku nanti di akhir zaman seperti buih di tengah lautan. Dia banyak, tapi gampang sekali pecah terkena ombak. Kita hari ini banyak, tapi kita gampang dikendalikan umat-umat yang lain. Akan harimau di hutan pun bisa diikat. Bu, rumah tangga aja kalau sudah jauh dari rasa kasih sayang, Allah jauhkan rezeki kita. Bala yang selalu datang di rumah tangga. Dulu Aceh, berapa tahun kita dalam konflik, akhirnya masyarakat hidup dalam kesusahan. Tapi sekarang setelah damai, kita sudah mulai menuju kepada kemakmuran. Allah mencintai persatuan, Allah mencintai kasih sayang. Maka di rumah tangga saja pun Nabi yang pertama dia bangun biar berkah. Iya, yang suaminya kerja dia WA udah makan deh. Kalau Aisyah, kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, kapanpun diundang untuk Pemko Kota Banda Aceh, saya siap datang. Yang penting cocok, ya Pak ya. Nggak, maksudnya cocok waktunya. Cocok waktunya, jangan salah paham. Saya 2003, ayah saya udah pesan, Irfan, aku ikhlas kau jadi penceramah. Tapi Abah minta tolong ya, apa itu Bah? Jangan pernah kau diundang orang kau bikin-bikin tarik. Ya Pak. Jangan pernah dari ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin?
Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang karena petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Bobi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian rudong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue mangkit, si kue loyang, kacang kujin, si kue bawang. Itulah kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Mumbai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.